Aca awal tahu karate ini sebenarnya dari umur 4 tahun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Babisnis, Tampe Mota Mahasiswa Agribisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memandu acara podcast Babisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Kholik, mahasiswa prodi program studi Agribisnis Universitas Askia. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan Uni yang sangat menginspirasi para Gen Z. Nah, untuk Uni, untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Natasha Wanda, bisa dipanggil Aca. Saya berasal dari Kota Bukit Tinggi. Saat ini sedang berkuliah di Universitas Askia, program studi Agribisnis, dan sedang menjalani semester 2. Oke. Nah, terkait segudang prestasi nih. Nah, kan lebih enaknya dipanggil Natasha atau Aca? Aca, boleh. Uni Aca. Nah, terkait dengan bidang yang ditekuni, yaitu olahraga. Kalau boleh tahu, sejak kapan mengenal olahraga, terkhususnya di bela diri karate? Nah, Aca awal tahu karate ini sebenarnya dari umur 4 tahun, Mbak. Oh, dari Tapi ikutnya pas umur 4 tahun itu cuma sebentar, cuman 1 semester gitu, cuma 6 bulan. Terus pas mau ujian ternyata nggak dibolehin lagi sama orang tua. Padahal waktu itu tuh masih mau ikut latihan. Pas ujian itu kan panas-panasan. Jadi kita ujian kemarin tuh di gimana ya, di tempat kantor polisi gitu. Jadi memang aspal gitu kan. Jadi kemarin tuh emang pas kaki itu emang pecah-pecah semua. Jadi nggak dibolehin lagi. Pas ujian pun nggak dibolehin ikut ujian sebenarnya. Terus Aca maksa mau ikut ujian juga, karena nggak dibolehin. Ya udah, abis ujian tuh nggak lanjut lagi. Terus Aca kan punya ber-5 saudara waktu itu. Sekarang udah 6. Waktu pas umur 4 tahun tuh punya 5 saudara. Terus yang 4 lagi tuh masih karate lanjut, cuma Aca saja yang berhenti. Karena Aca masih kecil kemarin tuh, jadi kaki Aca kan waktu kayak gitu lah keadaannya kan. Jadi nggak dibolehin lanjut tuh sama orang tua. Terus pas kelas 6 tuh pengen lanjut lagi, soalnya adik Natasha ikut nih karate, masa aja enggak gitu kan. Abang-abang, kakak-kakak ikut semua, masa aja enggak gitu kan. Mau ikut lagi. Terus awalnya nengok-nengok aja. Pas udah SMP, soalnya kan kelas 6 tuh kan nanggung, mau UN juga kan. Pas SMP baru ikut lagi karate. Baru mengenalkan dia lagi, ikut latihan dari awal lagi gitu. Oh ya, berarti semua saudaranya Aca, Uni Aca ya, mengikuti olahraga bela diri karate semuanya. Wih, sangat inspirasi ya keluarga Uni Aca ini. Nah, terkait dengan olahraga juga nih, kapan mulai mengikuti pertandingannya gitu? Pada tahun berapa? Di mana tempatnya gitu? Pertandingan tuh rasanya 3 bulan atau 4 bulan setelah awal latihan. Jadi waktu itu pas kelas 1 SMP, berapa kali? 2 kali ikut latihan deh, baru dapat juara gitu. Dan saya juga punya pengalaman pertama kali dapat juara. Jadi kan pengalamannya itu kan awalnya tuh Natasha nggak ada persiapan. Soalnya 2 pertandingan sebelumnya kalah terus. Jadi nggak expect bakal juara juga kan. Nggak punya training juga kemarin tuh pas awal tuh. Bahkan pergi pertandingan tuh nggak bawa training, cuma bawa baju karate, baju kaos gitu kan. Terus pas dipanggil ternyata nama juara kan, nggak ada persiapan, sepatu juga nggak bawa, sendal kemarin tuh tiba-tiba pas dipanggil sendal hilang kan kemana nggak tahu di mana sendalnya kan. Terus pas dipanggil ya udah buru-buru naik tuh ke atas podium kan. Pas dipanggil itu pun sebenarnya nggak mau naik, soalnya kan nggak pakai apa-apa. Jilbab kemarin tuh pink Fanta gitu. Terus pakai celana warna coklat, celana tidur, nggak pakai sendal, jaket pun cuma jaket main gitu kan. Terus nggak mau naik tuh, awalnya kayak nggak mau, udah biarin aja lah gitu, nanti aja ambil ke panitia gitu kan. Tapi nggak dibolehin sama kakak kemarin tuh, masalah ambil aja lah gitu kan. Entah kenapa nggak minjam sendal pula gitu sama teman, karena kan rame-rame gitu, ada teman yang lain gitu kan. Nggak minjam sendal gitu, nggak ada inisiatif minjamin kayak apa kayak gitu kan.
Gak ada tuh, langsung aja naik tanpa sendal, tanpa sepatu, dengan celana yang apa adanya. Iya. Berarti udah 2 kali kalah, berarti pertandingan yang ketiga baru membuahkan hasil gitu. Oh ya, kalau boleh tahu pada pertandingan yang ketiga tuh Uni Aca juara berapa tuh kalau boleh tahu? Juara 3 bang. Juara 3. Ya. Oh iya. Itu kan juara 3 bersama, bukan juara 3 juga. Oh, jadi enggak individu. Enggak. Iya, Dia tuh benar. kalau di karate itu sistemnya gini bang. Yang ada juara 1, juara 2, juara 3 bersama. Yang juara 3 sama juara 3 bersama ini sebenarnya sama. Kayak misalnya kan kita kan final tuh berempat. Oh, Kan iya. final kan 4 kan. Nah, jadi kan sama-sama kalah tuh 2 orang. Nah, jadi tuh yang kedua itu sama juara 3 gitu. Sama-sama juara 3 kedua-duanya. Berarti yang Uni Aca berarti yang juara 3 bersama gitu. Iya. Oh, Cuman tingkatnya sama sih bang, juara 3 sama juara 3 bersama itu sama aja. oh, sama aja sebenarnya. Nah, kemudian terkait dengan manajemen waktu nih Uni Aca. Bagaimana sih cara Uni Aca membagi waktu antara kuliah dengan latihan? Kalau manajemen waktu bang, apalagi Natasha nggak punya motor kan, jadi sebenarnya agak susah kalau harus pergi tempat latihan gitu kan. Apalagi jadwal kuliah tuh kadang mepet-mepet waktu, jadi Natasha palingan untuk latihan tuh ambil malam hari atau enggak, misalnya kan kuliah kan sampai Jumat, dan Sabtu Minggu kan libur. Ambil Sabtu Minggu itu pun kadang Sabtu Minggu tuh pulang kampung, jadi latihannya di kampung di Bukit Tinggi gitu kan. Di kampung. Latihan di kos juga bisa, latihan di teras kos juga bisa. Individu ya. Iya. Nah, kemudian apa sih mimpi Aca ke depan nih dengan hobi Aca dengan bela diri karate dengan prodi program studi agribisnis ini kan jauh beda kan dari olahraga ke pertanian gitu kan. Mungkin apa sih mimpi Uni Aca untuk ke depannya gitu? Kalau untuk atlet ya bang, Ya. Aca tuh kayak pengen banget ikut PON, Oh, iya. olahraga nasional kan. Terus ada lagi apa itu Pomnas. Oh, Pomnas ya. Nah, itu pengen kali. Terus kalau berkaitan dengan agribisnis, Natasha dengar ada itu bang, polisi. Oh iya, itu polisi kan, pertanian yang baru polisi dibuka. pertanian kan baru tuh bang. Itu kayak pas awal dengar kabar polisi pertanian tuh ikut gembira gitu bang. Bisa nggak ya daftar di sana gitu. Tapi ada kendala juga sih bang. Natasha kan minus mata. Jadi untuk daftar polisi itu agak bimbang gitu, daftar enggak gitu loh. Oh gitu ya. Kalau dari saran muda ya, kalau mau ambil polisi pertanian itu coba aja dulu gitu kan. Atau kan rezekinya Uni aja gitu kan. Tapi selesaikan juga studinya di Universitas Kiat gitu. Iya, harus dong. Dengan prestasi nih, saya kepo banget nih terkait dengan medali sama sertifikatnya ya teman-teman. Nah, bagaimana sih perasaan dan pengalaman Uni Aca mendapatkan medali yang sebanyak ini? Ini pun baru beberapa ya. Boleh sedikit cerita mengenai perasaan dan pengalamannya? Untuk perasaan saya pastinya senang ya kan. Apalagi kan waktu itu nggak terbuang sia-sia gitu. Kayak pasti banyak orang yang kayak nyesal. Mungkin kayak waktu yang lalu tuh nggak dipakai baik-baik gitu. Mungkin waktu yang lalu tuh jadi kayak bermakna lah gitu kan. Ada yang mau diceritain nanti ke keturunan, ke anak. Jadi dia cerita deh, mama ada cerita nih. Mama punya segudang prestasi. Dia kayak kebanggaan tersendiri. Gitu. Nah, mengenai pengalaman nih, pengalaman Uni Aca mendapatkan medali yang sebanyak ini gimana? Sebenarnya awal latihan tuh kan emang pengen juga kan, emang pengen gede, tapi lama-lama juga kayak capek juga kan, apalagi kan sekolah berarti kan kayak sekolah latihan kayak nggak mau juga habis itu kan, terus dipaksa gitu kan, dipaksa sama orang tua tuh sebenarnya paksaan orang tua tuh bermakna lah sekarang gitu. Kayak sekarang kangen lagi sama paksaan orang tua buat latihan tuh gitu. Iya. Oh iya, tadi kan panggil aja udah ya. Udah ada hal tadi pas perkenalan singkat tadi kan Aca kan kuliah di Universitas Askia nih. Nah, kalau boleh tahu nih
Aca masuk ke Universitas Askia ini melalui jalur apa gitu? Pas masuk Universitas Askia ini masuk lewat jalur BAU bang. Ya. Karena menurut saya kemarin tuh jalur BAU ini menarik sekali lah gitu. Soalnya kan gak ada UKT sama sekali gitu kan. Emang gak ada biaya sama sekali. Oh berarti kalau BAU tuh emang nggak ada biaya gitu Iya, ya? gak ada biaya sama sekali gitu kan. Jadi kayak menarik lah menurut Natasha itu tuh kayak yang paling menarik lah gitu. Ya, udah. Iya, santai. Kemudian kesan mendaftar jalur BAU ini apa ya, Uni? Kesan pertama itu, oh itu deh bang, awal pertama masuk ke gerbang Askia. Yeah. Sebelumnya kan juga pernah pertandingan di Askia Di kan Askia. bang. Ya jadi pas dari awal tuh lah bang tahu kalau Askia ini kayak apa ya, kawasan muslim gitu deh, nggak boleh pakai, kalau cewek nggak boleh pakai celana berarti kan. Terus pas awal wawancara tuh sebelum kita dipilih kan wawancara dulu. Wawancara. Nah pas wawancara tuh Natasha nengok kan kayak emang bener-bener semuanya nggak ada yang pakai celana. Tapi kemarin tuh Natasha lihat satu orang nggak pakai celana cewek. Ternyata yang cewek itu pun teman Natasha sekarang gitu loh. Dia pun cerita-cerita gitu kan. Pas awal pertama tuh dia kayak awalnya dia mau balik lagi loh bang. Gara-gara ternyata di Askia ini nggak boleh pakai celana gitu loh. Kayak emang kawasan muslim gitu kan, nggak boleh pakai celana, emang pakai rok semua. Terus aturan pakaiannya deh emang kayak ketat banget kan. Jadi itu tuh nilai plus juga sih sebenarnya bang, kayak bisa memperbaiki pakaian kita gitu kan. Menarik banget sih. Menarik banget ya. Ya kan kalau di lingkungan Universitas Askia ini emang bernuansa Islami gitu. Sembari juga memperbaiki diri gitu. Nah, di program studi agribisnis tadi kan ya. Nah, kenapa Uni Aca memilih program studi agribisnis ini? Kan banyak program studi yang ada di Universitas Askia. Nah, kenapa pilih program studi agribisnis nih? Program studi agribisnis ini menurut saya menarik juga bang, soalnya kan pemerintah kemarin itu kan baru perpindahan pemerintah gitu kan. Nah, jadi kan emang pangan itu kan saat ini emang dipentingin gitu kan. Lagian pangan ini nggak pernah mati gitu. Pasti setiap manusia ini butuh pangan gitu kan. Jadi nanti saya milih itu soalnya lagian kita pasti belajar bisnis. Orang-orang muda, orang-orang Gen Z lah sebenarnya kan. Pasti dia tuh nggak mau diatur kan bang. Pasti pengen punya bisnis sendiri gitu kan. Ngapain kerja sama orang, bagus lah bikin bisnis sendiri gitu kan. Nah, kalau terkait suasana nih, bagaimana sih suasana kuliah di program studi agribisnis gitu? Untuk kuliah di sini, apalagi BP24 ya bang, yang BP Natasha tuh entah kenapa Natasha rasa kayak emang bersatu gitu loh, nggak ada yang pecah-pecah. Alhamdulillah sih sampai sekarang. Kayak orang bilang kayak kuliah tuh nanti susah dapet teman gitu kan. Orang bilang kuliah tuh kayak nanti tuh banyak circle-circle, banyak orang-orang penyianat apa lagi kan. Menurut Natasha di sini enggak sih bang gitu, kayak bisa-bisa aja sama-sama. Cuman itu sih yang menurut Natasha kayak nggak seburuk itu sih gitu pertemanan kuliahan. Ya kan, terkait program studi agribisnis ini kan emang badun sana gitu ya, baik dengan dosennya, dengan pertemanannya gitu, baik yang BP 22, 23 sama 24 ini badun sana gitu. Jadi dia dalam satu keluarga gitu di program studi agribisnis Universitas Askia gitu. Nah, bagaimana suasana dosen mengajar di program studi agribisnis Universitas Askia? Untuk dosen-dosen di Universitas Askia, apalagi yang prodi agribisnis yang tahu lah Natasha gitu kan. Yang dosen-dosen ini kayak baik-baik sih bang, kayak ramah, bisa bersatu lah gitu dengan mahasiswa. Kayak pas ngajar tuh nggak tegang gitu suasananya bang. Nah, apalagi kayak ada beberapa dosen SK ini kayak emang asik banget gitu loh. Kayak kita ngeliatnya tuh kayak adik abang deh gitu, kayak keluarga banget deh, bapak sama anak deh gitu belajar gitu. Jadi nggak kaku-kaku banget gitu, asik ngobrol-ngobrol, belajar. Terus di prodi kita ini kan bang, di prodi agribisnis ini kita juga belajar sama dosen dari luar, dosen dari Yunan. Jadi kan dosen dari Unan itu pun udah kaprodi langsung kaprodi agribisnis dari Unan. Dari Unan. Iya. Dia sangat beruntung ya.
Jadi walaupun kita di swasta kan bang, universitas kan swasta, bisa juga ngerasain belajar sama dosen-dosen sana, dosen-dosen Unan gitu. Jadi walaupun kita misalnya nih ada teman-teman yang pengen daftar di Unan, ternyata nggak dapat kan Sumatera Barat nih kan kebanyakan pengen di Unan gitu kan. Unan itu kayak kampus terfavorit kalau di Sumatera Barat gitu Barat. kan. Jadi walaupun nggak dapat di sana, apalagi yang pengen banget nih masuk agribisnis nggak dapat nih di Unan, bisa ngerasain juga di Universitas Askia gitu kan, belajar langsung sama dosennya, kaprodinya lagi gitu. Nah, sedikit cerita dari Uda nih ya. Kan semester lalu di yang BP23 tuh belum ngerasain gitu gimana belajar sama dosen yang dari luar gitu kan. Kami emang semester lalu emang full dosen dari Askia gitu, Universitas Askia gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu kan pada semester yang genap ini sekarang alhamdulillahnya kami bisa juga ngerasain belajar dengan dosen dari luar gitu kan. Cukup seru sih kalau belajar dari dosen Unan gitu. Kita tuh bisa merasakan gitu bagaimana cara mengajarnya dari dosen Askia, bagaimana cara mengajarnya dari dosen Unan gitu. Tak terasa sudah di penghujung acara podcast pada siang hari ini. Nah, bagi adik-adik yang berada di kelas 3 yang masih bingung mau melanjutkan kuliahnya di mana, adik-adik bisa menjadikan salah satu program studi agribisnis Universitas Askia sebagai pilihan untuk melanjutkan studinya. Ya benar banget udah. Apalagi kan di Universitas Askia ini kita punya banyak jalur. Kita ada jalur KIP, BAU, PMDK, prestasi reguler dan juga studi sarjana. Oh ya, mengenai beasiswanya, Universitas Askia juga mempunyai moto yaitu Everyone Can Study, di mana moto ini yaitu semua orang bisa berkuliah di Universitas Askia. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya nih teman-teman, bisa kepoin sosmednya Universitas Askia atau IG program studi agribisnis atau apa bang? Kalau ingin jelasnya informasinya, adik-adik bisa mengunjungi website spmb.askia.ac.id. Nah, sampai ketemu lagi di podcast Babisnis selanjutnya. Bye bye.